Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat semua? Salam sehat dan tetap semangat belajar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang novel. Ya, novel. Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Isi novel. Baik, kita akan membahas tentang isi novel. Apa isi novel? Unsur intrinsik novel. Apa saja unsur intrinsik novel? Tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Baiklah, kita akan membahas tentang tema dulu. Tema, apa itu tema? Tema merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah novel. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam novel. Sehingga sangat penting untuk memikirkan tema yang tepat sebelum memulai menulis novel. Unsur intrinsik yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah seseorang yang menjadi pelaku dalam sebuah novel. Sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter dari tokoh yang ada dalam cerita novel. Tokoh-tokoh tersebut biasanya dideskripsikan berdasarkan detail penokohan yang dibuat oleh penulis. Tokoh terdiri atas 3. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh antagonis itu tokoh yang jahat atau tidak baik. Sedangkan tokoh protagonis, tokoh yang bersifat baik. Dan tokoh tritagonis adalah tokoh sebagai penengah. Yang ketiga, alur atau plot. Alur merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Nah, anak-anak, ragam alur itu ada 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju maksudnya cerita diceritakan secara maju. Urutan peristiwanya dari peristiwa awal diceritakan urut sampai peristiwa akhir. Alur mundur, peristiwa diceritakan dari peristiwa yang terakhir, kemudian balik ke peristiwa awal. Sedangkan alur campuran adalah campuran dari menggunakan alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menyampaikan cerita novelnya. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama bisa sebagai orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan.
Sedangkan sudut pandang orang ketiga bisa sebagai orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Oke, berikutnya gaya bahasa. Apa sih gaya bahasa? Gaya bahasa atau majas merupakan bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan kesan dalam sebuah cerita. Cerita yang dibuka dengan gaya bahasa yang menarik, indah, dan memikat sangat diharapkan oleh pembaca. Itu kenapa kalian suka membaca novel. Karena penyajian bahasanya dibuat sedemikian rupa sehingga yang membaca seakan-akan terjun di dalamnya. Kita seolah-olah sebagai pelaku di dalamnya karena kita terbius dengan bahasa yang digunakan dalam cerita di novel tersebut. Berikutnya yang ketujuh, amanat. Ini unsur intrinsik yang terakhir, yaitu amanat. Setiap hasil karya pasti mengandung pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, jadi amanat merupakan pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita dalam novel. Nah, amanat ada dua, secara tersurat dan yang kedua secara tersirat. Amanat yang disampaikan secara tersurat, pesan penulis tertulis di dalam cerita. Sedangkan pesan tersirat, pesannya tidak tertulis di dalam cerita, ya, tidak secara terbuka tertulis dalam cerita, namun dalam ceritanya mengandung makna, mengandung sesuatu yang mempunyai pesan. Sampai di sini, kira-kira kalian memahami? Baik, kita lanjutkan unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik novel itu terdiri atas 3. Yang pertama, biografi dan latar belakang pengarang. Yang kedua, nilai yang ada dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kisah di balik layar. Biografi dan latar belakang pengarang menyangkut di mana sang penulis tinggal, latar belakang pendidikannya, keluarganya, lingkungannya, dan sebagainya. Yang kedua, nilai yang ada dalam masyarakat. Ada beberapa nilai yang diangkat oleh pengarang dalam ceritanya, antara lain nilai agama, sosial, budaya, moral, estetika, dan sebagainya. Yang ketiga, kisah di balik layar. Kisah ini biasanya dilatari oleh pengalaman, kesan atau harapan dan cita-cita sang pengarang. Ini semua akan melatar belakangi cerita yang dihasilkan pengarang. Oke, baiklah kita lanjutkan unsur kebahasaan novel. Bagaimana sih bahasa yang digunakan dalam novel? Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Di dalam novel banyak menggunakan kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan, sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama atau lebih dari satu struktur. Jadi, di dalam sebuah novel, banyak menggunakan bahasa yang lebih dari satu pola kalimat. Yang kedua, novel menggunakan kata rujukan. Nah, kata rujukan itu apa? Kata rujukan itu kata yang merujuk pada kata lain yang diungkapkan sebelumnya. Bisa merujuk pada benda, merujuk pada tempat, atau merujuk pada orang. Yang ketiga, novel
banyak menggunakan kata penghubung. Tentunya kalian tahu apa itu kata penghubung? Kata penghubung adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Sampai di sini bisa dipahami? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Untuk latihan, coba kita menjawab pertanyaan berikut ini. Kita baca dulu. Sesungguhnya keempat anak muda itu telah sampai ke dekat sebuah jaga di muara. Di belakang rumah jaga itu kelihatan beberapa kuda tambang sedang dimandikan oleh kusirnya di pinggir pantai, tempat sungai Arau bermuara di laut. Dekat mandi kuda ini adalah sebuah pangkalan yang menganjur sampai ke tepi sungai, tempat berlabuhnya kapal-kapal api kecil yang berlayar ke terusan. Di sebelah pangkalan ini berlabuh beberapa perahu yang baru datang dari laut membawa ikan-ikan yang dapat digail malam itu. Nah, ini salah satu cuplikan dari novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Nah, bagian cerita yang membuktikan bahwa peristiwa tersebut dilatari oleh pelabuhan kecil adalah, coba di antara kalian ada yang tahu? Jawabannya adalah, ya, P. Terlihat kapal-kapal api kecil dan beberapa perahu yang sedang berlabuh. Berikutnya, soal yang kedua, waktu taksi Eko dan Claire memasuki halaman rumah Tommy dan Jeanette, sesudah lolos melewati pintu gerbang yang kuku berukir, mulut Claire tampak menganga. Matanya yang bundar besar-besar nampak semakin besar melihat berkeliling halaman yang luas sekali itu. Wow, ini istana di Amerika bagian selatan kok. Pantasnya di Savannah atau Georgia begitu. Ada pohon-pohon willow di segala. Ada anjing-anjing herder berkeliaran, ada kolam renang besar berbentuk jantung, dan halaman rumput yang sehalus padang golf dan perdu-perdu yang tertata apik. Semua serba wow kok. Cuplikan novel Jalan Menikung karya Umar Khayyam. Isi kutipan novel tersebut lebih banyak mengungkapkan, siapa yang tahu? Ya, jawabannya adalah ya A. Claire kagum terhadap bangunan rumah yang seperti istana di Amerika Selatan. Demikian anak-anak, tetap semangat belajar, tetap semangat belajar, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.